Selamat malam adik-adik, tiba saatnya kita akan memulai ibadah persekutuan anak kita pada malam hari ini. Cici undang semuanya untuk boleh bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian burung pipit yang kecil. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi. Sekali lagi. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Sekarang kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat dan juga kesehatan yang boleh Tuhan berikan kepada kami hingga hari ini. Tuhan, sekarang kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh berkati kami, Tuhan yang boleh memberikan kami pengertian sehingga kami dapat mengerti firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Halo adik-adik, kita kembali lagi. Kita akan memulai persekutuan anak hari ini. Hari ini Koko bakal cerita seru banget tentang satu orang tokoh. Tapi sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangannya dan tutup matanya. Mari kita berdoa. Adik-adik ikutin di dalam hati. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau mengasihi kami melalui firman Tuhan yang boleh kami dengarkan sampai hari ini. Tuhan, pimpin kami agar kami boleh mendengar dan mengerti firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, hari ini Korea mau cerita tentang satu orang tokoh. Dia ini dipanggil sebagai Bapak orang beriman. Ada yang tahu siapa? Kita tebak-tebakan dulu. Adik-adik yang di rumah, Koko kasih waktu tebak. Bapak orang beriman. Huruf depannya A. Siapakah dia? Ayo coba adik-adik tebak dulu. Siapa ya? Korea mau cerita tentang siapa ya hari ini? Huruf depannya A. Sudah tahu? Hari ini Korea mau cerita tentang Bapak Abraham. Begini ceritanya. Waktu itu Abraham dipanggil oleh Allah untuk pergi dari tempat yang dia tinggalin. Disuruh pergi dari rumahnya. Allah berkata, Abraham, kamu harus pergi dari negeri ini. Kamu harus pergi ke tempat yang saya suruh. Lalu Abraham menjawab Allah, oh baik Tuhan, saya akan taat. Saya akan obey kepada Tuhan. Tuhan suruh saya pergi, saya akan pergi. Wah, ternyata Bapak Abraham ini adalah orang yang taat, orang yang baik. Waktu Allah menyuruh Abraham pergi, dia mau pergi. Coba kalian, waktu Tuhan menyuruh adik-adik, Rian, coba kamu pergi ke sana. Belum tahu mau kemana, tinggalin rumah kamu. Apakah kalian mau? Mikir-mikir dulu. Kemana ya? Aduh, saya takut. Di rumah saya udah enak, ada papa mama saya. Masa saya disuruh pergi? Tapi Abraham tidak memikirkan itu. Dia lebih taat kepada Tuhan. Lalu dia mau pergi. Dia nggak pergi sendiri aja. Dia pergi bersama istrinya Sarai. Dan dia membawa saudara-saudaranya untuk pergi dari rumah dia. Lalu Abraham lanjut pergi bersama dengan keluarganya sesuai dengan yang diperintahkan oleh Tuhan. Nah, lalu kemana Abraham pergi? Lalu Abraham
sampai di sebuah tempat dekat Sikem, yaitu lebih tepatnya di pohon Tarbantin di More. Nah, di situ Tuhan Allah memperlihatkan, coba lihat, wah, tempatnya bagus sekali ya Tuhan ya. Banyak hijau-hijau di sana, banyak tumbuh-tumbuhan, banyak buah-buahan, dan air di situ juga banyak sekali. Wah, tempatnya bagus ya. Oh, terus dia bilang, nah, nanti akan kuberikan tempat ini untuk kamu. Allah telah berjanji kepada Abraham untuk memberikan suatu tempat yang baik, yang bagus untuk dia. Lalu Abraham ini tuh orangnya sudah tua. Waktu dia baru pergi umurnya sudah 75 tahun. Wah, siapa yang di sini sudah umur 75? Belum, kok Korean aja masih 20-an. Adik-adik masih belasan, bahkan masih ada yang 9, 7 tahun. Nah, Abraham sudah umur 75, lalu dia tetap taat kepada Tuhan. Pada suatu hari Tuhan Allah memberitahukan Abraham seperti ini. Abraham, jangan takut. Sini saya kasih tahu. Saya akan berjanji kepada kamu. Suatu hari nanti engkau akan memiliki banyak sekali anak. Dan kamu akan menjadi orang yang hebat. Keturunan kamu akan semakin banyak. Dan orang-orang akan mengingat nama kamu. Oleh sebab itu kenapa kita sampai sekarang masih ingat nih tentang si Bapak Abraham. Nah, lalu coba kita pikir bareng-bareng deh. Si Bapak Abraham udah umur 70 lebih. Terus Tuhan bilang dia bakal punya anak. Bisa nggak ya orang yang sudah tua terus punya anak? Kalau kita pikirin sih harusnya nggak bisa ya. Tapi ingat, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan Abraham percaya kalau dia bisa punya anak meskipun dia sudah tua. Lalu lanjut ceritanya Korean. Lalu kemudian Abraham yang sudah sama tua memberitahu istrinya, Tuhan Allah kasih tahu loh, nanti kita bakal punya anak meskipun sudah tua. Dia mengingatkan kembali kepada istrinya supaya percaya, beriman kepada Tuhan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Seperti ada pujian yang bilang, My God is so big, Allahku besar, kuat dan perkasa. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Lalu benar aja loh adik-adik. Lalu Abraham setelah sekian lama dia punya seorang baby. Lihat muka mereka deh. Senang sekali mereka bisa punya anak. Lalu anak ini yang masih kecil ini nih, yang imut ini diberi nama Ishak. Wah, Abraham senang sekali. Tuhan menepati janjinya memberikan seorang anak. Tapi belum sampai di situ adik-adik. Dari dia bayi, semakin lama dia bertumbuh dan semakin besar. Lalu dia menjadi seorang remaja, si Ishak. Lalu Tuhan Allah kasih perintah ke Abraham. Abraham, kamu bawa anak kamu ke gunung itu untuk dipersembahkan kepadaku. Abraham tidak bertanya apa-apa, tapi Abraham taat. Dia membawa anaknya Ishak bersama bujangnya, bersama 2 orang yang membantu dia. Dia membawa anaknya juga. Untuk kata Tuhan Allah apa tadi? Dipersembahkan untuk Allah. Abraham taat, oke, saya akan taat kepada Tuhan. Lalu dia membawa kayu bakar. Dia membawa kayu bakar bersama anaknya, bersama bujangnya. Waktu sudah mau sampai di gunung, si Abraham, bersama anaknya, dia bilang, kalian berdua tunggu sini dulu. Saya Abraham bersama anak saya Ishak akan naik untuk sembahyang,
untuk beribadah. Kalian tunggu di sini dulu ya. Oke. Lalu Abraham memberikan kayu itu kepada Ishak untuk Ishak yang membawanya. Wah, lagi di jalan si Ishak nanya ke bapaknya, "Pak, ini kayu udah aku bawa, api juga udah ada, terus korbannya mana?" Karena zaman dulu adik-adik bukan seperti sekarang. Kalau zaman dulu persembahan kalian harus mempersiapkan korban bakaran. Korbannya apa kalian? Bisa dengan domba, bisa juga dengan burung. Kalau orang waktu itu nggak punya uang, jadi mereka harus mempersembahkannya dengan binatang. Terus binatangnya jangan sembarangan, nggak boleh ada yang cacat. Harus memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Nah, itu zaman dulu. Dan makanya si Ishak nanya, "Papa, ini aku udah bawa loh kayu-kayunya sama apinya. Terus korbannya mana, Papa Abraham?" Terus Abraham menjawab, "Iya, nanti korbannya disiapkan oleh Allah." Lalu mereka melanjutkan perjalanannya. Sudah sampai di atas gunung, lalu Ishak tangannya diikat, lalu ditaruh di atas batu. Wah, sepertinya Ishak sudah tahu, jangan-jangan saya mau dikorbankan. Lalu Abraham sudah mempersiapkan kayu. Ishak sudah siap mau dikorbankan nih anaknya nih, sudah mau dikorbankan. Waktu Abraham mau mengkorbankan anaknya, stop! Tuhan Allah berkata kepada Abraham, "Stop! Jangan kamu apa-apakan anak itu. Kamu adalah orang yang beriman, kamu adalah orang yang taat Abraham. Kamu lepaskan anak itu." Oke, waktu anaknya dilepaskan nggak jadi dikorbankan si Ishak. Lalu Abraham nengok ke belakang. Di belakang sana ternyata ada domba. Tuhan Allah sudah mempersiapkan gantinya, si Ishak dengan domba yang akan dikorbankan kepada Allah sebagai ucapan syukur bahwa Allah telah menyertai Abraham dari awal perjalanan sampai Abraham punya anak, sampai Abraham mau taat loh. Dia mengkorbankan Ishak loh, anak yang dia sayangi loh, demi taat kepada Tuhan. Dan akhirnya Ishak tidak jadi dikorbankan. Dan Tuhan Allah menyayangi Abraham. Oleh sebab itu kenapa Abraham dibilang sebagai bapak orang beriman, bapak orang yang percaya kepada Tuhan loh? Karena Abraham mau taat. Kita juga yang di rumah, mari kita belajar taat kepada Tuhan. Dan mari kita angkat sebuah pujian. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri. Mari kita berdoa. Semuanya lipat tangan dan tutup mata. Kita mau berdoa bersama-sama, bersyukur atas firman Tuhan yang boleh kita dengarkan hari ini. Tuhan, terima kasih. Kami mau belajar seperti Bapak Abraham yang taat kepada Tuhan, mau percaya, takut kepada Tuhan. Pimpinlah kami, tolonglah kami, agar kami boleh belajar taat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.